Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, untuk menjadi bagian pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh Kakanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang baik ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Untuk ibu-ibu semuanya, jadi ini luar biasa karena UMKM-nya itu nggak ada yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nggak tahu memang seleksinya yang milih ibu-ibu semuanya atau memang nggak ada UMKM yang bapak-bapak ya. Dari tadi saya datang tuh heran, oh ini ibu-ibu semuanya yang hadir. Tapi luar biasa buat ibu-ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Oke, kemudian yang ingin kami sampaikan, yang pertama, ibu-ibu berkumpul di tempat ini itu bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, termasuk ibu semua yang berkumpul di tempat ini, itu adalah rencana Tuhan, rencana Allah yang Maha Kuasa. Dengan hujan deras yang kondisi sekarang ini, ibu masih sempat menyempatkan waktu untuk belajar, untuk perbaikan usahanya, dan ini yang luar biasa. Dari kami menyampaikan untuk kita sama-sama memperbaiki niat kita untuk datang ke sini itu apa tujuannya? Apakah cuma sekedar kumpul-kumpul? Atau kita mau belajar untuk perbaikan usaha kita? Karena ingat, ketika ibu sudah memulai usaha, ada doa-doa orang baik di situ. Untuk programnya, jadi untuk peta jalan kami akan mempunyai kelompok subsisten. Jadi kelompok subsisten ini kalau di Bank Indonesia itu masuk kategori yang dia sudah berusaha, namun penghasilannya itu belum mencukupi untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi kalau dibuat kesimpulan, pendapatannya itu masih di bawah UMK yang ada di daerah setempat. Itu masuk kategori. Kalau di kami, itu masuk kategori UMKM subsisten, kelompok subsisten. Ketika kelompok ini kita bina, kita mempunyai program. Gimana caranya? Apakah kita akan tingkat produktivitasnya sehingga nanti pendapatannya bertambah, atau legalitas usaha yang kita bantu, atau program-program lain yang mendukung masuk kategori subsisten. Terus yang berikutnya UMKM potensial. Ini naik sedikit, levelnya naik. Jadi subsisten ada di, katakanlah di tangga 1, tangga 2-nya itu ada UMKM potensial. UMKM potensial itu apa? Jadi teman-teman UMKM yang punya potensi untuk dikembangkan. Dia sudah berusaha. Kita lihat ada potensi untuk dikembangkan. Nah, kita masuk kategori UMKM yang potensial. Terus yang kemudian UMKM sukses. UMKM sukses ini secara kategori mereka sudah punya legalitas. Produksinya sudah kontinu. Tapi akses pemasarannya masih terbatas. Kita hubungkan lagi dengan apakah itu ke marketplace atau kita kerjasamakan dengan kalau di Tarakan itu ada UMKM Center atau pusat oleh-oleh yang ada di daerah atau tempat pendukung untuk pariwisata. Naik tangga berikutnya
itu ada namanya UMKM Go Digital. UMKM Go Digital ini sudah terakses dengan marketplace, namun belum secara masif untuk jualannya. Baru sekedar kalau ada waktu, post di situ, atau buat mungkin story di WA-nya. Nah itu untuk UMKM Go Digital. Dan yang terakhir, ini adalah Go Ekspor. Harapan kami dan harapan semuanya itu UMKM itu bisa ekspor. Karena saya lihat juga materi nanti di akhir itu juga ada pengenalan dari Bea Cukai, ya Pak ya, dari Nukan. Harapannya apa? Sama. Harapan kami dari Bank Indonesia, harapan dari Kak Kanwil dengan ini sama. Tujuan terakhirnya itu adalah ekspor kalau boleh. Karena di Kaltara khususnya itu lebih market share-nya itu lebih banyak pilihannya. Apalagi dengan program-program dari pemerintah yang hampir setiap tahun mereka bisa mendatangkan konsulat Sabah, atau ada kegiatan yang crash program antara Kaltara dengan Tawau. Ini memberikan kesempatan untuk kita semua, produk kita itu bisa go ekspor itu tadi. Batik menarik. Produk olahan perikanan juga menarik. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat daerah kita. Terus berikutnya itu ada core principle itu adalah kontribusi. Jadi UMKM yang dibina itu harus mempunyai kontribusinya untuk perekonomian suatu daerah. Apakah dari penyerapan tenaga kerjanya atau dari transaksi perputaran dari usahanya itu sendiri. Kemudian ada kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Ini yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah untuk dukungan UMKM di Kaltara dari pemerintah ini luar biasa. Dengan program-program yang mereka sampaikan, yang mereka berikan ke teman-teman UMKM, ini luar biasa. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan di daerah lain yang ada di luar Kalimantan Utara, mungkin ini beda. Kalau UMKM di Jawa mau punya akses ke pemerintah, ke dinas, itu agak susah. Tapi kalau ibu-ibu di sini, saya nggak tahu, dicari kayaknya, Bu. Ya. Kalau di Jawa itu sangat iya. Mungkin karena keterbatasan informasi atau akses. Sampai banyak rekan-rekan kalau di Jawa itu, dia sampai rela meng-hire satu konsultan bisnis untuk mendampingi usahanya dengan budget satu kali pertemuan itu kurang lebih sekitar 20 juta. Dia pengen. Tapi kalau di Kaltara sini, saya lihat itu lebih enak. Karena hampir setiap kegiatan itu, saya lihat itu ada UMKM-nya. Betul nggak, Bu? Kayaknya memang sudah difasilitasi dari, kalau saya lihat itu hampir semua difasilitasi, Bu ya. Tempat produksi mungkin ada yang difasilitasi. Akses permodalan juga ada program-program dari pemerintah. Akses pemasaran, saya lihat juga beberapa dari pemerintah daerah mulai aktif membuat kegiatan-kegiatan yang memang mendukung untuk akses pemasaran. Kemudian memperhatikan potensi dan sumber daya lokal, inklusif, dan tata kelola yang baik. Jadi ini sekilas tentang framework kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Jadi nawaitu kami di Bank Indonesia dengan teman-teman di DCPB itu sama. Pengen teman-teman UMKM ini bisa lebih baik lagi, kalau bisa
bisa go ekspor dengan produk keunggulan masing-masing. Bisa, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa, Bu. Harus bisa. Berikutnya, ini peran strategis UMKM. Jadi kalau di kami, itu ada beberapa yang memang kategori beberapa untuk UMKM-nya. UMKM ini memiliki peran strategis sebagai sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, UMKM ini masih memiliki tantangan, antara lain terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasarannya. Peran strategis UMKM di Indonesia, ini data dari PDB, itu kurang lebih sekitar 57,14%. Ini kontribusinya bagi PDB. Kemudian kontribusi pada pasar tenaga kerja dan ekspor, itu penyerapan tenaga kerja itu sekitar 96,92%, dan ekspor non migas itu 15,6,5%. Untuk akses pembiayaannya dari Desember sampai dengan Mei memang ada kenaikan, namun tidak signifikan. Nah, untuk potensi itu untuk digitalisasi UMKM itu 73,7% itu penduduk kita Indonesia itu menggunakan internet. 5 jamnya rata-rata menggunakan akses internet via HP. Jadi ini nggak bisa dipungkiri lagi, kita kemanapun nggak bisa lepas dari HP. Kalau dulu ketinggalan dompet itu sudah bingung. Tapi kalau sekarang ketinggalan HP yang bingung. Karena apa? Di HP-nya, uangnya itu sudah pindah ke HP. Uangnya sudah pindah ke HP. Mau beli apa-apa kalau nggak ada dompet, tinggal scan, Bu, ya. Scan barcode kan, scan kris, sudah bisa. Mau pesen makanan, bisa juga online. Ya, Bu, seperti itu kan. Sama juga, kalau kita sendiri pun pasti yang dipegang HP, Bu, ya. Asal produksinya nggak lupa, Bu. Nanti fokus di HP, produksinya yang lupa. Nggak produksi aja, pegang HP aja. Nah, kalau bisa setelah produksi, pegang HP, promosi. Siapa tahu nanti ada yang beli. Jadi ada manfaatnya. Untuk tantangannya itu sekitar 13% dari 64, juta UMKM hanya memanfaatkan marketplace. Jadi hanya sekitar 13% teman-teman kita UMKM itu yang memanfaatkan marketplace. Jadi marketplace itu dulu kita pernah buat program kerjasama dengan Blibli.com tahun kemarin. Kayaknya banyak yang ikut ya, Bu. Tahun kemarin dari Bank Indonesia itu pernah kerjasama dengan Blibli.com. Kita buatkan satu tampilan yang isinya itu teman-teman UMKM sekaltara. Kalau biasanya kita masuk ke marketplace itu kan umum ya isinya. Di situ ada UMKM yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, umum isinya. Nah, kemarin kita buat satu tampilan, landing page namanya, itu isinya UMKM teman-teman Kaltara. Kurang apa? Kita bantuin, kita yang bukain ini. Jadi tinggal store foto. Kita yang bukain akunnya, nanti kita serahin, toko online-nya kita serahkan. Itu pun yang memanfaatkan masih sedikit. Padahal ketika Ibu semua memanfaatkan marketplace, ini peluang produk Ibu dikenal lebih banyak orang, itu lebih besar. Lanjutan dari program kita yang kemarin, itu sampai ada kurang lebih sekitar
5 atau 8 UMKM itu yang dapat fasilitas dari Blibli.com karena dia sudah top seller. Dia dapat diskon sekitar berapa? 30 juta, tapi dihabiskan dalam waktu yang 3 hari. Karena dapat reward dari Blibli.com. Cuma beberapa orang. Padahal kita sudah fasilitasi sebagian besar itu di landing page-nya kegiatan itu. Ini yang bagi kami kurang dimanfaatkan. Untuk tantangan pengembangan akses keuangan. Jadi akses pembiayaan UMKM masih relatif terbatas, terutama disebabkan oleh tidak adanya agunan dan dokumen formal. Untuk kredit perbankan memiliki 30,5% ini memiliki kredit di bank. Tujuan kreditnya itu bisa bervariasi untuk tambahan modal kerja, ekspansi usaha, atau perbaikan arus kasnya. 69,5% ini tidak memiliki kredit di bank. Alasan tidak punya kredit yang pertama, ini tidak ada jaminan atau bunganya tinggi. Nah, ini salah satu yang jadi kendala. Dengan materi yang kami sampaikan nanti, setidaknya untuk dokumen yang formal ini bisa terpenuhi. Karena sekarang juga fasilitas dari perbankan itu lebih mudah. Untuk fasilitas agunan, ini juga ada pertimbangan khusus. Namun yang lebih dilihat itu dari perputaran usahanya. Dengan materi yang nanti kami sampaikan, itu harapannya untuk dokumen formal terkait dokumen laporan keuangan, perputaran usaha, itu bisa Ibu penuhi terlebih dahulu. Artinya ini bisa bermanfaat bagi Ibu, juga bisa bermanfaat nanti ketika ada pihak lain. Apakah Ibu nanti mau mengajukan di perbankan atau ada pihak ketiga ini sebagai investornya. Jadi Ibu bisa tampilkan data-data real terkait perputaran atau pengembangan usaha Ibu. Karena sekarang juga ada selain perbankan, juga ada dari fintech atau lembaga keuangan dan perbankan, ini juga ada, atau dari lembaga-lembaga lain yang non-perbankan, baik itu Pegadaian atau dari PNM. Karena 6,1% itu teman-teman UMKM yang memiliki kredit di fintech atau lembaga non-perbankan, sedangkan 93,9% belum memiliki kredit. Alasannya sama, cuma alasan ditolaknya itu tidak ada agunan. Namun untuk plafon-plafon tertentu itu akan dipertimbangkan dari sisi jaminan itu. Yang penting usaha Ibu secara legal itu sudah bankable. Boleh next, Mas. Untuk tahap berikutnya yaitu perencanaan keuangan. Sasaran dan perencanaan keuangan ini sasaran keuangan. Jadi gini, boleh saya nanya ke peserta, siapa ini? Yang kenal atau yang nggak kenal nih? Ibu, boleh Bu, siapa namanya Bu? Ya, Nurmia. Usahanya apa Bu? Apa Bu nama brandnya? Nama owner saya Rimikas. Oke. Ibu buat usaha tujuannya untuk apa Bu? Ya, yang pasti membantu ekonomi keluarga ya, yang pastinya. Terus yang nggak pasti Bu? Semuanya pasti sih Pak. Oke, siap. Oke.
Membantu ekonomi keluarga. Semoga dimudahkan Bu ya, apa yang Ibu tadi sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengijabah ini Bu, karena hujan ini kan biasanya rahmat. Membantu ekonomi keluarga. Ketika Ibu mempunyai tujuan membantu ekonomi keluarga, Ibu ini enggak sisihkan enggak berapa kalau sudah punya anak Bu? Alhamdulillah sudah. Nah, kalau sudah punya anak, berapa persen nih untuk pendidikan? Oke. Berapa persen untuk perputaran usaha dan berapa persen untuk Ibu tabung? Sudah Bu, sudah melakukan itu? Sudah sih Pak. Sudah sih Pak, cuma. Nah, cuma. Ya, dibagi-bagi aja Pak, karena memang kan kalau misalnya semua untuk disimpan semua otomatis kan ada buat modal lagi nih. Betul. Jadi sepintar-pintar kita mengatur buat biaya sekolah anak-anak sama untuk biaya produksi lagi untuk ke depan. Nah, baik. Konsep secara umum kita itu sudah ada. Konsep secara umum di pikiran kita itu sudah ada. Oh, ketika kita buat usaha, apakah itu untuk untuk kebutuhan keluarga atau ada yang membantu keluarga, membantu masyarakat sekitar. Konsep dasarnya itu sudah ada sebenarnya. Konsep dasarnya itu sudah ada. Cuman ketika kita tanya, berapa sih Bu yang disisihkan untuk tabungan, yang disisihkan untuk keperluan keluarga, yang disisihkan untuk modal. Nah itu maksud kami, itu yang harus Ibu catat. Sebenarnya di laporan keuangan itu seperti itu Bu, sederhananya. Sederhananya seperti itu. Nah itu yang kami minta dicatat. Karena kalau nggak dicatat, bingung Bu. Bulan ini untuk keperluan keluarga, katakanlah, ini mohon maaf, ini contoh Bu. Omset 10 juta, omset sebulan 10 juta. Bulan ini untuk keperluan keluarga 3 juta. Terus untuk produksi lagi 5 juta, yang 2 juta simpan. Ini karena nggak dicatat nih Bu. Bulan berikutnya beda lagi. Untuk kebutuhan keluarga 5 juta. Produksinya 3 juta, yang ditabung tetap 2 juta. Nah, kalau ini dicatat, itu akan ketahuan trennya, Bu. Trennya akan ketahuan. Apakah saya makainya itu lebih banyak untuk kebutuhan keluarga daripada untuk usaha yang tujuan usahanya itu adalah untuk kebutuhan keluarga. Jadi, jangan sampai ada yang nanya, Ibu omsetnya berapa? 10 juta sebulan. Kalau 10 juta sebulan berarti bisa nyimpan berapa? Kalau nyimpan sih bisa 2 atau 3 juta, Pak. Ada tabungan tabungannya ada isinya? Tidak ada. Karena kan ini semua yang hadir kan ibu-ibu. Jadi perannya itu ganda, Bu. Perannya itu ganda. Yang pertama, karena ibu sebagai peran sebagai pengusaha. Yang kedua, peran ibu sebagai bendahara keluarga. Ya kan, Bu? Ya, betul sekali, Pak. Ya. Jadi ibu punya 2 peran. Jadi ibu yang hadir di sini itu luar biasa, Bu. Luar biasanya apa? Saya itu apresiasi. Pertama, ibu berjuang ekonomi untuk keluarga, tapi ibu masih sempatkan mengurus keluarga. Boleh tepuk tangan, Bu. Ini yang luar biasanya. Kalau yang pengusahanya bapak-bapak, dia fokusnya paling ke usaha. Betul nggak?
Kalau ibu-ibu beda, makanya luar biasa ibu-ibu. Dari beberapa kegiatan kami, UMKM, saya nggak tahu apakah memang UMKM Kaltara itu didominasi ibu-ibu, atau memang ibu-ibunya lebih kreatif, atau ibu-ibunya yang luar biasa. Kayaknya dua-duanya nih Pak, Oh, kreatif juga, semuanya. Baik, perencanaan keuangan itu kita harus bisa tentukan, Bu. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ibu kalau punya usaha, ibu harus punya target. Target itu boleh kita yang menentukan. Walaupun yang di atas, target itu boleh kita menentukan. Kita boleh menentukan target, tapi tetap nanti realisasinya itu nunggu yang di atas. Tapi kita harus kalau bisa, ibu tulis target ibu itu ibu tulis. Ibu tulis, tempel di mana ibu sering lihat. Mungkin kalau ibu-ibu punya cermin di rumah, tulis di situ targetnya apa. Karena apa, Bu? Ketika ibu sering baca secara nggak langsung, itu akan masuk ke alam sadar, ke alam sadar ibu semua. Dan secara nggak langsung, ibu akan merealisasikan target itu. Karena kalau kita nggak nulis, bingung. Target tahun depan omset harus 1M. Tapi nggak ditulis, Bu. Karena ketika kita nulis target kita, jangan diketik, Bu ya. Kalau bisa ditulis. Ditulis pakai tulisan tangan aja. Tulis, bismillah, target 2023 omset 1M. Amin. Kita tulis, kita tempel. Walaupun nggak sampai 1M, Bu. Tapi kalau target kita sampai 900, kan lumayan, Bu. Itu. Bu Rismi boleh cerita, Bu. Biar kita nggak bosen ini, Bu. Karena sampai jam 12. Apakah punya pengalaman? Apa yang diceritakan Mas Ikin? Ini terkait target-target ya teman-teman. Ini ilmunya juga saya dari Mas Ikin, gitu. Ilmunya juga dari Bank Indonesia. Jadi mungkin beberapa teman-teman mungkin yang kenal saya, mungkin ya sudah saya tularin gitulah Mas Ikin. Target omsetnya berapa gitu nanti. Oh, aku targetnya sekian. Berarti dibagi dulu seperti para coach dulu membimbing kami gitu. Jadi saya arahkan ke teman-teman juga untuk membagi target menjadi jumlah hari. Saya bilang supaya tidak terlalu berat gitu. Jadi alhamdulillah sih beberapa teman-teman yang istilahnya mungkin sefrekuensi dengan saya gitu ya. Mungkin pun sudah punya target omset gitu. Tapi untuk menempel target di dinding itu terkadang kan memang target kita ini kan beda-beda ya Mas Ikin ya. Ada yang mungkin targetnya omset, ada yang targetnya beli mobil, ada yang targetnya punya rumah, ada yang targetnya tahun ini anakku harus kuliah. Nah, kayak gitu kan beda-beda gitu. Tapi memang saya pribadi kalau ngobrol sama teman-teman UMKM itu memang kita lebih senangnya sih ngobrolnya terkait bisnis gitu, terkait usaha yang kita jalani. Sehingga kita bisa sharing lah gitu terkait program-program termasuk kayak gini ya. Misalkan apa yang jadi target tahun ini gitu. Tahun ini teman-teman targetnya apa? Kalau saya tahun ini itu targetnya punya mesin gitu. Punya mesin produksi, punya bangunan rumah gitu. Mudah-mudahan masih ada beberapa bulan lagi bisa terrealisasi gitu. Nah, ketika ada target sih memang ada usaha yang kita lakukan untuk kita memenuhi target kita begitu. Tapi ketika teman-teman tuh nanti nggak punya target, itu memang jalannya jadi nggak terarah gitu. Kalau saya sih lebih seperti itu. Itu yang sharingkan ya Mas Ikin ya. Terima kasih banyak. Satu lagi sih, Ibu yang hadir di sini itu adalah UMKM terpilih, Bu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Ibu harus jadi
Ibu harus jadi pionir, harus jadi teladan. Harus jadi teladan bagi UMKM yang lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan. Karena ketika Ibu keluar dari, bukan keluar ya, selesai dari program Kakanwil ini, Ibu secara nggak langsung bawa baju Kakanwilnya ya, binaan, ya Mas ya, seperti itu. Cek. Oke. Jadi seperti itu. Ibu yang hadir di sini adalah pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Di Bulungan, data UMKM itu banyak. Cuma yang terpilih kan 11 orang, Bu ya. Nah, dengan 11 orang ini, Ibu harus jaga amanahnya program yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kakanwil. Karena ketika Ibu keluar dan akan ditanya, jadi binaan siapa nih? Binanya Kanwil di CPP Provinsi Kalimantan Utara gitu kan. Apalagi sekarang kan bentar lagi ada kegiatan apa? Share gitu kan. Oh, ada kegiatan nih. Nah, maksud kami siapapun yang membina Ibu, apakah itu dari dinas atau dari instansi yang lainnya, jaga amanah itu. Ketika Ibu terpilih, artinya itu adalah pilihan. Dan pilihan itu, ya kita nggak tahu apakah ada campur tangan malaikat untuk memilih Ibu duduk di sini. Kalau yang terkait target, itu memang harus punya target, Bu. Wirausaha harus punya target. Contoh, kalau seumpama Ibu pengen omset 30 juta sebulan, jangan dilihat 30 jutanya, Bu. Dilihat 30 juta ini kalau dibagi sehari berarti kan 1 juta. Berarti sehari harus bisa 1 juta. Itu sehari 1 juta. Kalau sehari kita jualan cuma di WhatsApp, Instagram, atau Marketplace, mungkin bisa ditambah lagi. Kalau yang produknya bisa dititip di market, nah boleh. Jadi dipecah lagi, Bu. Jadi Ibu punya 30, dipecah lagi ke sedikit aja, ke kecil, supaya kita enak. Oh, untuk mencapai 30 sebulan sehari harus sekian. Kalau seumpama sehari itu sementara ini jualannya cuma lewat WhatsApp atau Instagram, mungkin bisa ditambah. Apakah produknya kalau bisa dititip? Kayaknya sekarang juga banyak kok, nggak hanya di Bulungan, Bu ya, pusat oleh-oleh kan lebih banyak ya. Itu pun teman-teman yang ngelola juga terbuka, artinya kalau memang produknya teman-teman bisa dititip sesuai standar, juga pasti mereka mau terima. Karena saya lihat juga di Tarakan itu kan banyak juga sih produk yang dari teman-teman dari Bulungan sini ya, gitu. Nah, itu salah satu perencanaan keuangan, itu salah satu tujuannya seperti itu. Jadi yang Ibu nanti lakukan itu bisa memisahkan, Bu, memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ini simple sebenarnya. Ini simple. Ini tuh bisa dilakukan kalau sementara ini Ibu punya rekening 1. Boleh dong buka lagi, Bu, 1. Yang satunya itu untuk usaha. Kalau satunya lagi untuk kebutuhan keluarga. Apalagi kalau bapak-bapaknya kerja yang masih menerima gaji, kan bisa masuk ke rekening yang satunya, Bu. Jangan dicampur. Walaupun seminggu atau sebulan bisa menyisihkan sedikit 500 atau 1 juta, tapi harus bisa membedakan mana yang untuk kebutuhan pribadi, mana yang untuk kebutuhan usaha. Jadi ketika nanti ada hasilnya, Ibu akan semangat. Semangatnya tuh lihat rekening yang usaha itu, oh segini ya, semangat gitu loh. Kalau rekening pribadi kan kemungkinan kalau ada dari bapaknya yang masih kerja kan bisa masuk ke situ kan, Bu. Itu kan sudah biasa. Tapi ketika kita
dengan usaha sendiri, terus melihat rekening yang memang kita betul-betul dari usaha, itu kan senang gitu nah lihatnya. Terus ini menganggarkan pengeluaran dengan bijak. Jadi tetap Bu harus kita lakukan karena memang pengusaha itu tidak ada yang pasti, Bu. Pendapatannya itu tidak ada yang pasti. Mungkin 1 bulan bisa 30 juta, 1 bulan bisa juga 1 M. Nah, tugas kita adalah kita menganggarkan pengeluaran dengan bijak. Kalau Ibu sudah pakai media yang berbayar, itu juga harus bijak juga mengeluarkan untuk biaya iklannya. Kemudian itu mengontrol arus kas dan cash flow-nya. Ini terkait dengan keuangan yang ada di usaha. Harus juga memiliki dana darurat. Nah, dana darurat ini kalau di usaha, seumpama kita harus cadangkan berapa persen dari keuntungan. Dana darurat ini gunanya gini, contohnya itu kita punya mesin mixer, katakanlah punya tiba-tiba rusak. Kalau Ibu nggak siapkan dananya untuk perbaikan, kan produksi berhenti. Usaha Ibu kan berhenti. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Terus memiliki proteksi pendapatan dan tempat usaha, melakukan diversifikasi dan ekspansi usaha. Ini pentingnya pencatatan keuangan. Ibu kalau di usaha, Ibu sisihkan nggak pendapatan untuk Ibu? Ibu digaji nggak di usaha Ibu? Digaji. Siapa yang sudah menerapkan saya usaha tapi saya harus digaji? Iya, gaji diri sendiri. Ibu sudah? Sudah, Bu? Sudah. Harus, Bu. Walaupun itu usaha kita harus menyisihkan pos untuk gaji diri saya sendiri. Supaya kita tidak mengambil keuntungan dari usaha kita. Kalau kita tidak ada pos gaji untuk kita, nanti lihat keuntungan besar, dikira itu pendapatan kita. Padahal itu untuk perputaran usaha. Walaupun 1.500.000, kalau bisa Ibu mulai sisihkan. Karena apa? Kalau usaha besar, kalau usaha Ibu besar, Ibu pasti butuh karyawan. Dan karyawan itu akan masuk di pos gaji yang Ibu sudah buat tadi. Terus yang kedua, Ibu sudah nyisikan enggak sewa tempat, walaupun itu tempat sendiri? Belum kan, Bu? Ibu mau usahanya terus di rumah. Kalau usaha Ibu besar, Ibu punya toko, terus kalau yang sementara ini usahanya masih lingkup dapur dan ruang tamu, nanti susah Bu izinnya keluar. Apalagi yang processing, kan harus terpisah. Produksi usaha sama untuk rumah tangga kan harus pisah kan, Bu. Jadi Ibu harus mulai walaupun tidak banyak tapi sudah ada posnya, Bu, di situ. Harapannya nanti kalau seumpama Ibu usahanya sudah besar, posnya itu, Bu, yang untuk sewa tempat, apakah nanti bisa dimasukkan untuk penambahan aset pembelian tempat usaha, atau nanti kalau usaha Ibu sudah besar, kalau memang harus tempatnya strategis dan kita nggak bisa membeli kan harus sewa. Karena kalau Ibu sudah menetapkan pos-posnya itu, Ibu akan lihat
posisi usaha saya itu dengan sebulan itu masih di angka sekian nih. Supaya ibu itu mulai tertib untuk pencatatannya. Lanjut, Mas. Ini pentingnya perencanaan keuangan bagi UMKM. Manfaat perencanaan keuangan untuk mengalokasi keuangan pribadi dan usaha untuk mencapai tujuan keuangan UMKM. Perencanaan UMKM yang matang diperlukan pencatatan transaksi keuangan dengan cara bisa mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Jadi kalau Ibu sudah mulai melakukan pencatatan, nanti biasanya itu ada laporan harian. Jadi yang transaksi harian itu Ibu catat, nanti di akhir bulan baru Ibu rekap kembali. Supaya kita mengetahui kebutuhan apa ini yang perlu dan tidak perlu yang kita lakukan sebulan yang lalu. Jadi kita bisa evaluasi, kita bisa terapkan di bulan berikutnya. Jadi jangan sampai Ibu beli bahan yang memang nggak dipakai. Atau barangnya terlalu mahal dan ada penggantinya. Kemudian itu membuat laporan keuangan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan sangat penting karena dapat mencerminkan kinerja dari UMKM itu. Pembiayaan kepada UMKM dengan laporan keuangan yang komprehensif, maka akan mempermudah pelaksanaan analisa lembaga keuangan dan menilai kelayakan pembiayaan pada UMKM. Ini kalau Ibu memang ke depan ingin mendapat pembiayaan atau permodalan dari perbankan atau lembaga lain. Namun terlepas dari itu, laporan keuangan itu sebenarnya juga buat kita sendiri. Buat evaluasi kinerja dari usaha kita sendiri. Kemudian financial freedom, UMKM terproteksi dan risiko gagal bayar. Ini memang tujuannya juga salah satunya kalau di perbankan itu untuk menjaga Ibu gagal bayar. Jadi kalau di laporan keuangan itu akan tercermin berapa sih kemampuan dari perbankan itu yang bisa diberikan kepada Ibu. Jadi ketika Ibu mengajukan katakanlah 100 juta terus disetujui 10 juta, itu memang ada analisanya sendiri. Oh, dengan modal sekian, dengan pendapatan sekian, UMKM ini, calon debitur ini bisa dapat permodalan sekian. Itu salah satunya juga dari laporan keuangan itu. Bisa lanjut, Mas? Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, memang salah satu dari tujuan dari perencanaan keuangan itu memang merencanakan keuangan pribadi, menggaji diri sendiri. Nah, ini ada tambahan lagi, tentukan tanggal gaji sendiri, pisahkan rekening pribadi dengan usaha. Malah di sini kita harus menentukan tanggal berapa. Kalau seumpama bisa tanggal 1, tanggal 25, bisa disampaikan seperti itu. Karena ketika Ibu sudah mempunyai pos gaji diri sendiri, terus mempunyai pos untuk sewa tempat, nanti Ibu akan tahu cara nentuin harga jualnya itu berapa. Tadi saya lihat kan ada batik, ya Bu, batik. Ibu, izin Bu, siapa Bu? Batik Bu? Ibu Sumarni. Nah, Ibu kan punya batik, usaha batik. Kalau Ibu punya catatan nih, Ibu akan tahu nilai jual per lembar batiknya itu berapa.
Boleh Bu. Karena untuk bahan masih dari Jawa. Jadi ada biaya untuk ongkir gitu Mas. Jadi misalkan ada bulan ini ada uang masuk sekian, itu saya untuk belanja bahan dulu. Karena kalau saya belanja bahan dikirim lewat yang pakai misalkan layan parcel itu kan berat di ongkos. Jadi saya memakai kargo yang agak murah gitu. Jadi kalau misalkan pengirimannya itu sekitar 3 minggu baru nyampe gitu. Untuk saat ini saya masih bingung untuk ada bahan stok yang terkadang gini Mas. Ada orderan, sementara bahannya saya itu sudah mulai menipis. Nah itu saya kebingungan di situ. Untuk memenuhi pesanan, kadang saya ambil yang pakai layan. Itu sangat memberatkan memang karena berat di ongkir gitu. Oke. Jadi gini Bu, kalau Ibu kan ini memang pengrajin batik Bu ya, makanya dengan laporan keuangan ini nanti itu akan terlihat Bu, stok Ibu berapa nih. Stok itu bisa berupa bahan baku atau bahan jadi. Jadi contoh, kalau stoknya itu bahan jadi terlalu banyak, uang Ibu mengendap di situ. Ada masalah enggak? Ada masalahnya Bu. Masalahnya penjualannya kurang kenceng. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah. Jadi enggak terlalu banyak stok. Terkadang itu stok sudah habis. Nah, di situ ada yang pesan. Memang untuk sementara ini karena ada banyak yang seragam masuk, ya itulah. Jadi saya optimalkan untuk beli bahan. Kalau Bu, kalau stoknya habis, ada uangnya enggak Bu? Takutnya nanti Ya. diutang. Putaran uangnya itu yang agak telat karena apa? Karena nunggu bahannya kan di luar daerah Mas. Jadi kadang sampai nunggu berapa hari gitu belum sampai gitu. Ya karena mungkin kondisi modal kami itu yang belum mencukupi. Jadi ya untuk sementara saya sama anak-anak itu yang menjadi karyawan sekaligus yang untuk itu namanya? Iya, administrasinya. Baik Bu, terima kasih banyak ya informasinya. Memang kalau di produksi batik memang ini Bu ya, kadang ketika kita dapat proyek banyak nih ngerjain batik, memang kadang kendalanya itu perputaran uangnya Bu. Ada yang tempo. Jadi gunanya pembukuan, pencatatan, perencanaan keuangan itu sebenarnya nggak cuma mengatur untung rugi enggak, tapi kita harus di situ mencatat produk yang piutang ya, namanya itu piutang. Produk yang keluar tapi yang belum dibayar itu harus kita list juga Bu. Kalau bisa Bu, itu dinas lembaga atau siapa yang pesen Bu, kita bisa tandai Bu. Tandainya artinya gini, pembeli A ini biasanya itu kalau bayar dia nunggu pembayaran dari mana. Kita akan lihat siklusnya. Jadi ketika dia pesen lagi Bu, kita sudah tahu nih siklusnya. Oh berarti saya harus mengalokasikan modal sekian nih supaya pemesanan berikutnya bahan baku itu nggak selalu tergantung produk yang sudah terjual. Nah kalau mau Bu, konsepnya itu gini Bu, ketika ada pembeli yang dalam kategori besar, kalau bisa Bu, minta DP-nya Bu. Kemarin sempat sih ada kejadian gitu kan, ada pesanan agak lumayan banyak, enggak minta DP. Begitu selesai, lama juga saya nunggu itu. Jadi saya kebingungan. Kebetulan ada lagi pemesan untuk seragam, langsung saya minta DP 50% Bu, karena saya untuk belanja bahan. Alhamdulillah
beliau kasih, jadi saya bisa kerja gitu. Ya. Nah, jadi itu salah satu trik sebenarnya sih. Salah satu trik kalau kita UMKM itu masih. Jadi kalau bisa dengan sekian nih, apakah 10, 30, boleh bagus lagi kalau 50. Karena itu tadi, itu untuk mencukupi bahan bakunya yang kita gitu. Nah, Bu. Jangan sampai orderan banyak tapi cash flow uangnya itu enggak ada. Jadi kalau bisa ya itu tadi Bu, alhamdulillah kita dapat orderan banyak, tapi next project-nya kita masih bisa tetap kerjakan. Jadi enggak harus ini ya nunggu pencairan dulu nih, nunggu pembayaran baru bisa ngerjain yang lainnya. Mungkin itu sih salah satu strateginya kalau sama ibu semua dapat proyek yang atau dapat pesanan yang agak besar. Itu yang pertama, bisa minta DP dan minta dipastikan nih kapan bisa dibayarnya. Karena kalau modal kita fokus dan terbatas untuk yang ngerjain yang itu, takutnya nanti nggak ada kelanjutannya, Bu. Terus kalau di batik itu, Bu, Ibu ini nggak ada ini apa kayak satu lembar itu tenaga kerjanya sekian gitu, ada nggak, Bu? Untuk saat ini kami yang kerja, Mas. Jadi iya, maksudnya gini, misalkan ada uang masuk sekian, itu ada memang diambil untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, itu diambilnya dari ibarat kita itu kayak sistem saya kerja gitu, nah, gitu. Kalau yang, ya gitu, Mas. Oh, jadi ini Bu ya, masih belum ada seumpama satu lembar nih biaya tenaga kerjanya sekian puluh ribu gitu, masih belum ada, Bu ya? Ada sih, tapi kan macam-macam jenis, misal kayak cap itu kan lebih murah ininya atau apa biaya produksinya. Kalau itu sudah dihitung misalkan batik tulis itu sekian hari kerja saya hitung gitu sudah. Oh, izin ya. Mungkin istilahnya kayak HPP gitu ya, harga pokok produksi itu loh, Bu. Jadi mungkin ini berlaku untuk semua Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Jadi ketika membuat satu produk itu ketika ada pencatatan atau pembukuan itu bisa menghitung satu produk itu berapa ongkos produknya atau biayanya. Jadi nanti itu untuk menentukan margin atau target laba yang akan ditetapkan oleh ibu-ibu semua. Karena kan nanti itu kaitannya kan dengan nanti proses kelangsungan produksi. Karena ketika HPP-nya nggak bisa terhitung, nanti bisa jadi yang dijual itu malah rugi gitu. Jadi mungkin saya ingin menambahkan dari Mas Rosikin. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin entah itu batik, entah itu kue gitu ya, atau produksi makanan, sebisa mungkin bisa dihitung. Entah itu misalkan butuh listriknya, alatnya, terus misalkan kita ngupah sendiri gitu kan, gaji kita sendiri berapa, nanti di total nanti satu produksi itu berapa. Nah, cuman kadang-kadang kan ini Mas, karena ibu ini kan masih sederhana gitu ya, untuk belum bisa nyatet gitu ya. Jadi mungkin itu Mas Rosikin mungkin itu mungkin nanti bisa dikasih tipsnya Mas. Gimana pembukuan sederhananya sehingga ibu-ibu ini bisa katakanlah dengan buku kecil itu bisa nyatet beli misalkan kayak mungkin yang ibu kue mungkin beli bawang merahnya berapa, beli tepungnya berapa gitu kan. Terus listrik sebulan berapa gitu. Gitu Mas. Ya, seperti itu sih Bu. Karena gini Bu, ada beberapa sih yang ke kami gitu kan. Kenapa produknya ini mahal padahal kualitasnya itu sama. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu tadi yang pertama memang jangan sampai produk yang kita jual itu nggak ada untungnya atau juga kemahalan sehingga sulit untuk laku. Sebenarnya sih salah satu tujuannya nanti seperti itu. Sebenarnya sederhana. Kalau seumpama di batik itu kan ketahuan Bu ya.
kain yang putih itu kan berapa kan. Nanti untuk lilinnya, pengecapan itu kan pasti ada sih Bu di situ kan biayanya. Terus nah tenaga kerjanya ini sebenarnya simpel Bu, tenaga kerjanya itu untuk menghitung. Contohnya satu orang itu dalam sehari bisa dapat berapa nih kalau cap? Kalau untuk Contoh. cap, untuk mengecapnya aja sehari itu bisa 10 kain Mas. Nah, Ya, kalau 10 seumpama kain. 10 kain nanti biar dibagi nih Bu. Gajinya seumpama berapa nih? Kalau kata atau 100.000 per hari atau 150 per hari. Nanti dibagi nih 10. Jadi sekitar 15.000 per kain. Artinya nanti akan terlihat di situ Bu, marginnya Ibu berapa. Terus layak untuk jualnya itu berapa. Jangan sampai nanti perputaran usaha kita besar nih, tapi margin keuntungannya itu tipis. Ada tapi tipis gitu. Kalau kami ini untuk harga kami samakan dengan teman-teman. Kebetulan kami juga ada grup untuk pengrajin batik. Jadi kisaran itu sama misalkan harga kain cap itu kisaran 300 gitu. Kalau yang beda itu untuk batik tulis. Memang kalau untuk batik tulis itu enggak bisa dari kain satu yang satunya itu enggak bisa harga sama karena tingkat kesulitan juga proses pengerjaannya itu lebih lama gitu. Oke, paham sih Bu. Kalau memang batik tulis kan memang nggak bisa di ini Bu ya. Kemarin kami juga ini Bu, ada pelatihan batik Bu di Tarakan itu selama 8 hari. Ada satu batik tulis Bu, dari cerita itu harganya berapa? 20 juta Bu. Karena pengerjaannya 18 bulan. Batik tulis. Nah, yang ingin kami sampaikan itu Bu, kita bisa meminimalisir atau memaksimalkan Bu ya tenaga-tenaga yang kalau sama di tenaga kerja. Ibu memang di batik ada juga beberapa teman-teman di batik itu contoh kalau di tempat Ibu kan satu orang sanggup sekitar 10 ya per lembar. Kalau di tempat lain bisa ada yang ini Bu sekitar 15 per lembar. Jadi ketika ditentukan harga jualnya sama seragam semua 300 bisa memang masuk, tapi tempat Ibu katakanlah keuntungannya 20.000, di tempat lain bisa 25 karena lebih efisien. Nah, mungkin itu salah satu fungsi dari pembukuan nanti. Boleh lanjut, Mas? Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Boleh lanjut, Mas. Ini ini juga tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kita juga harus tertib buat pengelompokan, informasi usaha juga harus akurat, monitoring dan evaluasi dan tracing. Oke. Karena nanti dari sekian itu kita akan bisa menganalisa posisi keuangan kita, posisi laba rugi dari usaha kita dan arus kasnya. Boleh lanjut, Mas? Nah, ini kita masuk ke tahap berikutnya itu adalah pencatatan keuangan bagi UMKM. Jadi memang banyak jenis-jenisnya laporan keuangan. Di sini itu ada neraca. Kalau neraca itu nanti dia akan menampilkan modal kita berapa, terus keuangan, posisi keuangannya kita berapa, aset kita berapa, terus kalau kita punya hutang kita berapa. Terus di situ ada juga laba rugi, ada juga perubahan modal, arus kas. Memang untuk fungsi laporan keuangan itu yang tadi sudah kami sampaikan itu memang tujuannya itu adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, mengetahui aset dan kekayaan usaha, mengetahui keuntungan dan kerugian dari usaha, serta dapat mengevaluasi kinerja dan merencanakan untuk ekspansi usaha, serta mengetahui sebagaimana tingkat efisiensi usaha. Pemanfaatan laporan keuangan itu untuk
mengajukan kredit di lembaga keuangan, informasi untuk menjajaki calon mitra bisnis, serta untuk pengurusan perizinan atau sertifikasi usaha. Pencatatan laporan keuangan. Ini yang sering terjadi itu adalah rendahnya kesadaran pencatatan keuangan UMKM menyebabkan adanya asimetrik informasi bagi lembaga keuangan bank dan bukan bank dan mempengaruhi kinerja penyaluran kredit UMKM. Ini memang kalau di pelaku usaha itu memang kesadaran pencatatan keuangan rendah, ini beberapa kendala, pencatatan keuangan dianggap sulit, literasi keuangan yang masih rendah. Ini dampaknya itu tidak dapat memisahkan laporan keuangan pribadi dengan usaha, terus UMKM tidak dapat memenuhi standar pelaporan keuangan yang lazim yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan perbankan kalau memang tujuannya untuk mengajukan ke perbankan. Yang ketiga itu UMKM tidak dapat meningkatkan skala usahanya karena memang tidak diketahui posisi keuangannya, posisi modalnya, posisi keuntungannya seperti apa, sehingga ketika mau meningkatkan skala usahanya itu kesulitan. Dan untuk lembaga keuangan sendiri itu adanya asimetrik informasi sehingga lembaga keuangan tidak mengetahui, jadi tidak mengetahui real kondisi usahanya. Dampaknya apa? Dampaknya itu lembaga keuangan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap potensi UMKM. Terus penyaluran kredit UMKM tidak optimal. Jadi yang diharapkan, yang harus dilakukan itu perlunya pencatatan transaksi keuangan oleh UMKM yang menghasilkan laporan keuangan UMKM untuk mengetahui track record pelaku usaha secara individu. Jadi memang kalau Ibu ngajukan ke perbankan terus tidak disetujui padahal punya agunan, mungkin bisa dicek kembali apakah di laporan keuangannya yang menurut teman-teman di perbankan itu masih belum bankable. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya untuk laporan keuangan UMKM. Ini ada 3 jenis laporan keuangan UMKM. Ini yang kalau menurut secara akuntansi itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. 3 jenis laporan keuangan utama UMKM itu laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran dalam operasional pembayaran dan modal pada waktu tertentu. Jadi kalau Ibu mau buat laporan keuangan bisa mulai dari sederhana dulu, Bu. Sederhana di sini transaksi untuk usaha yang harian itu boleh dicatat. Transaksi yang harian. Seumpama hari ini beli kain untuk batik, catat aja. Terus besok beli lilin untuk malnya, silakan dicatat aja harian. Nanti Ibu akan terbiasa mencatat, itu lebih mudah lihatnya daripada Ibu hanya melakukan itu satu waktu kayak 1 hari dicatat semua, lihat nota-notanya, itu lebih agak sulit nanti lihatnya. Mendingan Ibu siapin buku besar. Biasa Ibu bisa beli di toko ATK, itu buku besar, ada di situ yang sudah ada garis-garisnya. Bisa aja Ibu catat di situ. Uang keluar itu kan catat, buat beli apa gitu kan. Uang masuk ini dapat habis jual sekian, catat aja, Bu. Yang penting Ibu catat dulu. Nanti setelah itu baru kalau punya anak yang pintar akuntansi, boleh nanti minta tolong dirapikan, tapi sudah ada catatan dasarnya. Gitu. Terus laporan rugi laba. Jadi laporan rugi laba ini laporan keuangan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan
serta beban usaha yang menghasilkan gambaran laba atau rugi laba bersih. Jadi ketika yang tadi sudah dicatat harian, nanti kita kelompokkan. Nah, total penjualannya berapa nih totalnya, terus biaya-biaya yang sudah kita keluarkan 1 bulan itu berapa. Nanti tinggal dikurangi. Kita jual berapa, biayanya berapa, oh sebulan dapat sekian. Nah, dari sebulan ini kita dapat sekian, kita kembali lagi yang ke awal tadi, kita harus pisahkan nih. Ini yang untuk usaha, kita kasih rekening sendiri. Kalau ibu dapat uang dari suami, kita pisahkan ke rekening sendiri. Itu salah satunya seperti itu, Bu. Yang jadi mudah, Bu. Kita nggak usah mikir pencatatan keuangan tuh kayak rumit, harus pakai laptop, harus pinter Excel. Itu nggak seperti itu, Bu. Jadi Ibu catat aja pakai buku biasa. Terus untuk menyisihkan atau untuk membedakan antara uang usaha sama uang yang dari suami, cukup sederhananya. Ibu tinggal buat buku tabungan 2 untuk usaha dan untuk yang dari suami. Sudah, simple seperti itu. Nanti pelan-pelan akan terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, Ibu akan penasaran. Pengen dibuat kayak sesuai model akuntansi. Gitu. Terus laporan arus kas, yaitu laporan keuangan berupa perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Jadi seperti itu, nanti di akhir kita juga akan sama-sama belajar aplikasi yang memudahkan ibu-ibu semuanya. Jadi di kami itu ada namanya aplikasi SIAPI, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Nah, ini adalah contoh sebenarnya, Bu. Ini adalah contoh laporan keuangan yang neraca. Jadi kalau kita lihat, itu adalah laporan posisi keuangan neraca memberikan gambaran menyeluruh terkait informasi kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau Ibu punya usaha, Ibu mau mencatat uang Ibu berapa, tabungannya ada berapa, terus hutang ke orang lainnya berapa, terus punya hutang sendiri, modalnya berapa, nanti itu masuknya ke neraca ini, Bu. Kalau di akuntansi namanya neraca. Ini harus sama antara aset dan antara aset dan kewajiban. Modal, ini harus sama jumlahnya. Namanya itu kalau di akuntansi itu harus balance antara aktiva sama yang sisinya lagi itu adalah pasiva. Jadi dia harus balance jumlahnya. Biasanya kalau dari sini itu akan ketahuan modal Ibu yang digunakan, baik itu modal sendiri, baik itu modal hutang, itu akan kelihatan posisinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk laporan rugi laba. Jadi kalau di laporan laba rugi itu ada posisinya penjualan sama beban. Nanti akan ketahuan di situ Ibu jual sekian dengan biaya sekian, masih ada untung enggak? Kalau untungnya kecil, mana ini yang bisa dikurangi beban-bebannya? Yang enggak terlalu perlu, yang enggak terlalu dibutuhkan. Oh, ini bisa dikurangi. Jadi artinya akan kelihatan posisi penjualannya berapa, bebannya berapa, terus keuntungan bersihnya berapa. Jadi seperti itu. Ini yang laporan untuk yang bentuk yang arus kas. Jadi Ibu terima kasnya berapa. Nah, ini penerimaannya ini pinjaman atau ada tambahan modal. Nanti pengeluarannya berapa. Apakah ini ada turun atau seperti apa, terus adakah Ibu narik modalnya untuk keperluan, nanti itu akan kelihatan di situ. Jadi ini kita akan sama-sama belajar. Jadi ini lebih ke pengenalan dulu, Bu. Nah, ini
rumus akuntansi dan laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita bilang tadi aset itu ada dua. Ada yang kewajiban, jadi bisa juga hutang kita, terus sama modal. Modal ini bisa juga modal sendiri atau dari pihak lain. Dan saldo laba yang dari sebelumnya. Transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen tersebut, tetapi jumlah aset akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Hubungan ketiga komponen tersebut mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Ini adalah rumus akuntansinya, aset sama dengan kewajiban plus modal dan pendapatan dikurangi beban. Nah, ini sekilas tentang pengenalan SIAPI. Oke, jadi SIAPI ini adalah aplikasi yang bisa Ibu gunakan melalui HP atau desktop atau laptop. Kalau melalui HP, Ibu tinggal download di Play Store, nanti bisa digunakan saat offline pun masih bisa digunakan. Tapi ketika Ibu nanti menggunakan melalui desktop atau melalui laptop, itu harus online posisinya. Posisinya harus online. Dan ini free, nggak ada biayanya. Tinggal Ibu nanti download di Play Store untuk yang HP. Jadi SIAPI ini sebuah sistem pencatatan keuangan sederhana, cepat, dan mudah yang berbasis mobil dan web. Bukan sekedar mencatat, tetapi mengandung arti luas melalui dari mencatat, proses akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Jauh lebih luas lagi bisa menyajikan hasil analisa laporan keuangan serta melihat kinerja keuangan secara komprehensif. Nanti di aplikasi SIAPI ini Ibu tinggal memasukkan transaksi harian. Ketika Ibu memasukkan transaksi harian, nanti di periode akhir bulan itu akan keluar laporan rugi labanya yang tadi, terus ada juga neracanya, ada juga arusnya. Jadi Ibu enggak usah ngisi di neracanya, enggak usah ngisi di rugi labanya, ngisi di transaksi harian aja nanti yang diisi. Otomatis nanti akan keluar. Dan hasilnya bisa dicetak dalam bentuk PDF atau Excel. Gitu. Boleh lanjut, Mas? Nah, ini pencatatan keuangan secara digital melalui SIAPI, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan, kepanjangannya. Memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Jadi kalau memang Ibu tujuannya nanti mau mengajukan ke bank untuk pembiayaan modal, Ibu nggak usah lagi buat neracanya, harus kasnya, terus laporan rugi labanya, itu nggak usah. Nanti tinggal Ibu pokoknya setiap hari, setiap ada transaksi, Ibu harus catat. Kalau pakai HP, jadi tinggal catat, sudah, nanti dia akan tersimpan. Nanti di akhir bulan akan keluar laporan yang tadi kita bahas di depannya itu akan keluar sendiri. Itu. SIAPI Mobile ini adalah pencatatan keuangan secara offline yang dapat diakses dengan mengunduh melalui Google Play Store atau App Store. Nah, kalau untuk web, pencatatan keuangan secara online yang dapat diakses melalui website SIAPI. Di situ ada bi.go.id SIAPI. Kalau enggak nanti bisa diketik SIAPI di Google, nanti akan keluar linknya. Terus tujuannya itu meningkatkan akses keuangan, mendorong UMKM untuk naik kelas, dan mendorong produktivitas UMKM. Nah, ini fitur-fitur yang di dalamnya. Jadi ketika nanti Ibu sudah masuk, nanti itu ada fitur. Ada perorangan, ada manufaktur, pertanian, ada jasa perdagangan,
perikanan tangkap, terus perikanan budidaya atau juga peternakan. Jadi kalau memang ibu usahanya kayak seumpama kalau batik itu bisa masuk ke manufaktur. Sektor usaha ini akan menentukan tema nanti di dalamnya. Jadi kalau produknya kalau nanti sektor usaha jasa sama manufaktur ini akan beda nanti di dalamnya. Jadi kalau ibu seumpama ibu usahanya ngambil barang dari Jawa, terus di sini langsung dijual, berarti masuk ke perdagangan. Tapi kalau ibu usahanya tadi beli bahan, usahanya batik, jadi beli bahan kain, lilin, nanti bisa masuk ke sektor manufaktur. Itu nanti akan menentukan yang di dalamnya ini poin-poin nanti apa nih lanjutannya yang harus diisi. Seperti itu. Rata masuk ke manufaktur karena di manufaktur nanti itu ada kolom pembelian bahan baku. Kalau mungkin kuliner, beli tepung, beli telur, ada pilihannya di situ. Untuk masuk ke perdagangan itu enggak ada, bahan baku itu enggak ada. Yang ada itu cuma stok aja. Terus kalau jasa pun pasti beda. Jadi memang harus tahu dulu nih, usaha saya masuk kemana. Nah, di sini kan ada perorangan, ada kategori perorangan atau ultramikro. Kalau dari kami itu menyarankan perorangan ini jangan dipakai karena yang di dalamnya itu lebih laporan yang disajikan itu lebih sederhana. Jadi kami sih lebih menganjurkan walaupun usahanya masih perorangan tapi menggunakan di luar perorangan ini. Karena menu fiturnya itu lebih lengkap. Kalau perorangan itu lebih simpel. Jadi kalau selain perorangan kayak pertanian, manufaktur, peternakan, itu fitur di dalam itu lengkap. Ada sampai analisa, sampai arus kasnya, terus ada grafiknya juga ada. Jadi kami sih lebih menyarankan pakai yang non perorangan. Tinggal nanti disesuaikan usahanya masuk kategori yang mana. Mungkin seperti itu. Nah ini untuk pengenalan. Jadi ini saat ini pengenalan Siapik, langkah mudah Siapik. Nah, nanti install. Nah, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kami harap semuanya HP-nya sudah terinstall. Boleh Bu? Jadi kita, oke, siap, makasih Bu. Jadi nanti pertemuan berikutnya kalau bisa semuanya harus terinstall Bu. Enggak, ini kok Bu. Berat enggak besar kok. Memorinya berat gak itu? Enggak berat. Masih beratan ini Pak. Game masih beratan game apa itu aplikasi. Enggak berat. Nanti boleh ya kita sama-sama nanti untuk selanjutnya supaya takutnya nanti ada kendala jaringan terus lama nggak bisa ngikutin gitu. Nah kalau persiapan dari rumah kan sudah ada persiapan nih ngikutinnya. Terus kalau mau lihat fitur-fitur di dalamnya nanti pas kita ketemu lagi lebih enak nih jelasinnya. Oh kemarin nih ada fitur ini apa isinya itu. Jadi nggak apa-apa nanti silakan download aja. Nanti diisi di situ sesuai dengan kategori usahanya. Nanti boleh juga dilihat di dalamnya. Ini apa sih menu-menunya, boleh dilihat. Supaya nanti ketika pertemuan selanjutnya tuh sudah ada bayangan nih, aplikasi ini seperti apa. Seperti itu. Oke. Cukup Mas ya materinya? Atau sudah ya? Sudah. Untuk materi Mas Rosikin kayaknya cukup sampai di situ Bu. Tadi kan harus disarankan atau diminta oleh Mas Rosikin untuk
minggu depan kan harus download. Nah, ini kalau saya lihat di Play Store itu sekitar 22 MB gitu ya. Nah, kalau memang mau di-download hari ini, boleh nanti kita fasilitasi ada WiFi. Ya, Mas Dava ya. Nanti bisa di-share nanti WiFi-nya untuk kelancaran acara kita ya. Nanti di-share. Ini Bu ya, silakan kalau mau akses WiFi selama di gedung ini bisa di situ ya. Oke. Nah, sebelum Mas Rosikin mengakhiri nih, mungkin masih ada beberapa menit gitu ya. Bagi Ibu yang ingin bertanya gitu ya, tadi kan sudah ada Bu Nurmia, Bu Rismi, ada Bu Sumarni. Nah, yang lain monggo kalau mau ingin bertanya ke Mas Rosikin gitu ya, terkait tadi pencatatan, pembukuan sampai dengan pelaporannya tadi yang disampaikan, sebelum besok kita ke si API gitu ya. Karena di si API nanti kan itu sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Rosikin tadi kan terkait laporan keuangan dan pembukuan gitu ya. Cuman di si API nanti kan itu otomatis gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Ada Bu? Oh, Bu Suryana. Mic-nya ada nggak? Oke. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana dari Unka. Saya kan ini ada usahanya ada 2 macam gitu. Jadi yang satu tuh kayak mungkin sama sih sama Bu Sumarni itu dia. Jadi kita beli bahan baku usaha buket. Beli bahan bakunya tuh dari luar kan. Nah, terus yang satu itu usaha saya yang saya produksi sendiri gitu. Yang saya mau tanyakan bagaimana pencatatan keuangan saya, apakah lebih baiknya digabung atau dipisah, begitu. Usahanya itu ada ini nggak? Apa usaha tadi Bu? Buket. Buket. Sama? Produksi pangan lokal. Makanan. Kalau bisa bisa Bu, karena kan memang berbeda ya Bu ya. Iya. Kecuali kalau gini Bu, Ibu punya usaha pembuatan tahu bakso nih satu, terus habis itu punya usaha pengolahan kayak pembuatan yang pengolahan ikan lah. Ini masih bisa digabung karena kan masih sejenis Bu ya. Nah, kalau Ibu tadi kalau bisa dipisah aja Bu, karena di aplikasi Shopee ini Bu, ini bisa digunakan berbagai macam, bisa digunakan lebih dari satu usaha Bu. Jadi nggak harus download lagi enggak, tapi tinggal nanti ada di situ tinggal tambah usaha Bu. Nanti akan, jadi mau Ibu nambahkan sampai 1, 2, 3 pun enggak masalah. Kecuali kalau usaha Ibu bahan bakunya sama, tapi endingnya, marketnya itu beda, itu boleh dijadikan satu. Tapi kalau memang dari bahan bakunya sudah beda, ya kalau bisa dibedakan aja Bu, nanti akan ketahuan di situ. Di aplikasi Shopee boleh kok Bu, bisa sampai lebih dari satu masih bisa usaha untuk dibilang, tinggal tambahkan usaha. Seperti itu sih Bu. Tapi itu sama-sama masih masuk di kategori manufaktur ya Mas? Masih. Jadi di manufaktur nanti, contoh seumpama usaha Bukit A gitu kan, nanti usaha pengolahan B masih bisa masuk. Iya. Siap Mas, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Saya ya Mas Ikin. Kalau untuk toko gimana Mas Ikin? Saya kan gini nih. Iya Bu. Yang produksi kan otomatis yang Yumna tuh. Iya. Tapi kan saya ada toko yang selain jual produk Yumna juga kan ada jual produk-produknya UMKM yang lain gitu. Berarti itu buat laporan keuangannya
beda gitu. Kalau di tokonya harus beda, Bu. Karena kan di toko kan Ibu nggak hanya jual produk Ibu. Iya, gitu. Produknya teman-teman yang lain, itu kan Ibu cuma terima jasanya kan, Bu. Jasa Iya. penambahannya kan. Nah, kalau di Yumnanya, itu kan ada produksi di situ, Bu. Ada. Ya. Mungkin baiknya harus dipisah, Bu. Karena itu tadi. Konsep ya konsep dari usahanya itu sudah beda. Kalau Ibu yang di toko kan hanya menerima, Bu ya, menerima tambahan ya, tambahan jasanya kan, ya, Bu. Ada itu sharing profit Iya. istilahnya. Nah, jadi nanti berarti di aplikasi saya nanti ada 2 begitu, satu untuk toko, satu untuk yang produksi. Jadi kan ini otomatis kalau yang di toko masuknya ke perdagangan ya, Mas Iya, Ikin Bu. ya. Iya, betul. Berarti nanti ini saya atur di aplikasinya ini satu perdagangan begitu maksudnya? Iya, nanti ada pilihannya di situ, Bu. Ketika Ibu nambahkan usaha, itu bisa usaha baru, pilih dengan kategori yang sama atau produknya yang berbeda, Bu. Atau di sektor usahanya bisa. Jadi di aplikasi Shopee itu, Bu, Ibu boleh lebih dari, pilih sektornya itu boleh lebih dari 1, Bu. Oh, gitu. Iya. Ya, berarti ini bahasanya untuk minggu depan ya, Mas ya? Iya, Bu, minggu depan. Oke. Soalnya saya juga sudah download. Oke, makasih banyak, Bu. Oke, makasih. Oke, masih ada Bu, sebelum jam 12 kita istirahat. Masih ada 1 menit, 2 menit. Kayaknya sudah terwakili ya. Tadi kira-kira sektornya kan kalau dari ini kan kuliner, berarti nanti manufaktur, batik juga manufaktur. Terus nanti kalau memang ada yang toko, berarti nanti dia ke perdagangannya. Nah, kira-kira seperti itu ya nanti ke depannya untuk aplikasi si API-nya. Sebelum kita akhiri ya, saya tawarkan lagi Ibu, sebelum Mas Rosikin mengakhiri materinya, cukup ya? Mungkin bisa disimpan untuk minggu depan. Oke, kira-kira seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Saya sampaikan ke Mas Rosikin dan Ibu-Ibu semua. Tadi kalau saya dapat menggarisbawahi ya, apa yang disampaikan tadi terkait dengan level UMKM, mudah-mudahan Ibu-Ibu yang di sini ya bisa naik kelas ya, bisa dari sukses, bisa go digital dan nanti bisa ekspor gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Terus tadi mudah-mudahan juga bisa berkontribusi ya Bu ya. Tadi kan ada kontribusi tuh buat daerah gitu ya, bisa menambah tenaga kerja gitu ya. Kalau misalkan dari 11 ini masing-masing punya 1 tenaga kerja, bisa menambah atau memberi kesempatan ke 11 orang gitu ya. Kalau memang nanti nambah 2, nah nanti bisa jadi 22 dan seterusnya, jadi berlipat gitu ya. Jadi di samping bermanfaat buat diri dan keluarga, juga buat orang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua adalah meningkatkan perekonomian gitu ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Terus yang tadi bahwasanya ada sudah semakin go digital gitu ya, jadi internet. Kayaknya ibu-ibu semua udah pakai HP Android ya, Ibu ya. Ada yang belum pakai HP Android, Ibu? Kayaknya semua udah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan juga bisa pemasarannya melalui marketplace ya, yang sudah tersebar dan bisa tidak hanya di sini-sini saja ya pasarnya, nanti bisa sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negara gitu ya, untuk ekspor. Terus pentingnya perencanaan keuangan tadi ya, jangan sampai dilupakan ibu-ibu ya, untuk selalu merencanakan keuangan. Yang terutama adalah menentukan target gitu ya, karena dengan target-target itu akan memacu kita untuk selalu meningkatkan usaha. Terus jangan lupa ketika ada order banyak ibu-ibu ya, untuk kelangsungan usaha
jangan sungkan-sungkan ya untuk meminta DP dulu gitu ya, supaya untuk perputaran usaha. Di samping itu ketika ada DP adalah memastikan bahwasanya pesanannya itu akan diambil untuk masa berikutnya. Karena kan ketika sudah ada DP itu sudah ada komitmen dari si pemesan untuk tadi mengambil barang kita gitu ya. Jadi kita nggak produksinya di kemudian hari itu nggak kekurangan modal dan ada kepastian bahwa produk kita akan dibeli oleh si pemesan. Kira-kira seperti itu. Terus, wah terlalu banyak ya catatan saya. Terus nanti termasuk laporan keuangan ya. Dengan adanya Bapak Ibu-ibu ya, maaf. Kita berikan terkait dengan pencatatan dan pembukuan ini, mudah-mudahan ya ke depan Ibu bisa tentunya tadi harapannya dapat menentukan biaya produksi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika tanpa ada catatan ataupun pembukuan nanti ongkos produksi ya ternyata yang dijual itu bukannya untung tapi malah rugi. Nah, kira-kira seperti itu. Terus untuk persiapan berikutnya ya di sesi kedua nanti di minggu depan, mudah-mudahan Mas Rosikin masih bisa hadir offline di sini ya, sehingga kita belajar lebih enak gitu ya karena bertatap muka langsung. Jadi akan kita belajar aplikasi SAP bersama-sama gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini Mas, karena audiensnya adalah ibu-ibu yang sudah bukan generasi milenial lagi gitu ya, yang sudah mungkin sudah sedikit berumur istilahnya ya. Jadi nanti bukan harus pelan-pelan Mas ya, supaya nanti kita bisa sama-sama ketika kita selesai ini kita bisa melihat nih ibu-ibu kita bisa punya nanti ketika ini nanti asetnya berapa gitu ya, nanti pembukaannya seperti apa, terus nanti bisa ngelihat nih di bulan ini untungnya berapa seperti itu ya, supaya nanti ke depan ini ada peningkatan gitu ya. Jadi ibu-ibu semua, jadi ketika nanti untungnya sekian bisa mengalokasikan untuk gaji diri sendiri ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya simpulkan ibu-ibu ya. Terima kasih untuk sesi pertamanya. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Rosikin. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke MC kalau masih ada Mbak Deva untuk mengarahkan Ibu untuk isoma seperti apa teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu-ibu.